Bab 211. Clue jauh dari rumah dan tidak tahu bahwa Nicole dan Tuan Ellison saling mengenal. Dia pikir Nicole berani mengabaikan Harvey hanya karena hubungannya dengan keluarga Riddle. Penduduk desa bajingan ini bahkan tidak mengetahui situasi di Norton. Dia mencibir pelan. Dia menyinggung semua orang yang dia temui. Dia bodoh, hanya pandai mencari masalah. Clue menyilangkan tangannya dan menghalangi Nicole. Tatapan Nicole berubah tajam saat dia melihat Clue mendorong Zeke. Zeke adalah rekannya di internet selama bertahun-tahun. Dia memperlakukannya seperti saudaranya sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Dia membantu Zeke berdiri dan menatap mata Clue dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Urusanmu menyanjung Harvey, tapi bukan berarti aku takut pada Harvey. Segera minta maaf pada Zeke." Tatapannya membuat Clue ketakutan, yang tanpa sadar mundur ke belakang Harvey. Nicole masih menatap Clue dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, seolah tatapannya mampu membekukan darah. Setelah diungkap, Clue merasa malu dan marah. Dia menatap Harvey, tapi Harvey malah menatap Nicole, bahkan tidak meliriknya. Sedikit kepahitan muncul di matanya. Clue mengira Harvey akan membantunya ketika dia berbicara atas namanya. Namun apa yang terjadi membuat Clue kecewa. Saat Nicole baru saja mundur ke belakang Harvey, berharap bantuannya, Harvey maju selangkah dan mendekati Nicole. Dia mengeluarkan sebuah kotak hitam polos dari sakunya, membukanya dengan hati-hati, dan berkata dengan lembut kepada Nicole, "Jangan marah, oke? Ini adalah hadiah permintaan maaf untukmu." Begitu kotak itu dibuka, kilauan cahaya dari kotak itu menyilaukan mata Clue. Itu adalah berlian merah muda 10 karat. Ternyata Harvey adalah pembeli berlian merah muda senilai $100 juta, dan kini dia memberikannya kepada Nicole. Clue mengertakkan gigi karena marah. Kemarahan dan kecemburuan hampir mengalahkan kewarasannya saat dia melihat berlian merah muda itu. Nicole sedang menatap berlian merah muda itu, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Harvey menatap ekspresinya, sorot matanya bergantian antara antisipasi dan kekecewaan. Apakah dia akan menerimanya? Apakah aku ingin dia menerimanya? Nicole menatap Harvey dengan ekspresi tanpa ekspresi setelah 2 detik. "Aku ingin tahu apa yang kamu coba lakukan di sini, Harvey. Ini tidak akan berhasil untukku." Suaranya suam-suam kuku. "Ini tidak akan berhasil untukku." Nicole menghindari tangan Harvey dan menatap lurus ke arah Clue. "Minta maaf pada Zeke." Ada kilatan dingin di mata Nicole saat dia memandang Clue, tapi bagi Harvey, itu tampak lebih terang daripada berlian di tangannya. Ia tetap mempertahankan gerakan menyerahkan berlian tersebut, namun dengan senyuman yang lebih lebar di wajahnya. Harvey menyadari Nicole bukanlah seseorang yang bisa dia suap dengan barang mahal. Nicole tidak memperhatikan ekspresi Harvey, karena dia masih menatap Clue. Jika Anda sebagai publik figur tidak ingin mempermalukan diri sendiri, segera minta maaf kepada Zeke. Kata-kata Nicole menyentuh titik lemah Clue. Clue memandangi berlian di tangan Harvey dan kemudian menatap wajah Nicole yang cantik tanpa celah. Wajah Clue berubah tanpa disadari. Sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya sejenak. Dia melihat sikap Harvey dan bertanya-tanya apakah dia dan Nicole memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Tapi bukankah Harvey punya masalah dengan Snow? Apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi? Bab 212. Saat Clue memandang Nicole, ada sedikit ekspresi kaget dan cemburu di matanya. Ia bekerja sangat keras di dunia entertainment karena ingin menemukan batu loncatan yang bisa membuatnya sukses seketika. Dia ingin menjadi wanita yang berdiri di puncak bersama selebriti papan atas. Namun Harvey dan Snow sepertinya tertarik satu sama lain saat itu. Jadi, Clue hanya bisa mengubah targetnya saat itu. Namun, dia tidak menyangka Nicole yang datang dari pedesaan akan mencuri Harvey dari Snow dan menjadikannya pelindungnya. Pantas saja Clue membenci Nicole. Clue dengan cepat menenangkan dirinya. Targetnya sekarang adalah Jared, dan dia akan merendahkan dirinya di depan Nicole demi Harvey. Tapi begitu dia mendapatkan Jared, dia ingin Nicole berlutut untuk meminta maaf dan membalas penghinaan yang dideritanya. Dia segera memasang wajah tulus dan tersenyum lembut pada Zeke. "Aku minta maaf karena mengecewakanmu.
Aku terlalu putus asa. Zeke sudah terbiasa mendengar suara dingin Nicole, jadi saat dia mendengar suara Chloe yang lembut dan memuakkan, seluruh tubuhnya terasa merinding dan jijik. Dia sedang berpikir untuk menemukan berlian yang lebih besar dan lebih baik untuk Nicole ketika dia melihat berlian merah muda di tangan Harvey. Melihat wajah Chloe sekarang, dia melambaikan tangannya dan tidak ingin mempermasalahkannya. Nicole melihat Zeke tidak keberatan dan mengangkat satu alisnya. Ayo pergi, katanya pada Zeke. Saat mereka pergi, Harvey memandang Nicole dari belakang dan berkata, biarkan aku mengantarmu. Dia menatap berlian merah muda di tangannya dengan ekspresi samar di matanya. Awalnya, dia membeli berlian merah muda untuk menyenangkan Nicole, tapi sekarang berlian itu tidak berguna, dan dia tidak membutuhkannya. Ada ekspresi jijik di matanya, tapi karena ada banyak orang di sekitarnya, dia menyingkirkan berlian itu terlebih dahulu. Chloe menatap berlian itu, keserakahan di matanya terlihat jelas. Dia bertanya-tanya apa yang membuat Nicole begitu istimewa sehingga Harvey memperlakukan Nicole dengan sangat baik. Dia kembali menatap Nicole, tidak dapat menahan rasa cemburu, dia berkata dengan getir kepada Harvey, aku heran kamu mau menerima wanita yang pernah ditangkap polisi sebelumnya. Kata-kata Chloe sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Harvey tiba-tiba ragu-ragu. Tapi Nicole tidak menoleh ke belakang karena dia tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan. Bagaimanapun, Chloe akan segera mengetahui siapa yang akan ditangkap. Ia mengabaikan provokasi Chloe dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tepat pada saat itu, suara familiar terdengar dari belakangnya. Siapa Harvey yang bisa mendapatkan Nicole? Suara malas itu diiringi tawa kecil. Suara itu datang dari kejauhan dan terdengar oleh semua orang yang hadir. Nicole menoleh ke belakang, matanya bersinar karena terkejut saat dia melihat Jared berjalan ke arahnya. Jared memandang Nicole, matanya yang sangat menawan dan terangkat dipenuhi senyuman, melihat. Tak terlukiskan seolah-olah es musim semi mencair di pegunungan yang jauh. Dia mengenakan pakaian Esperian retro berwarna merah dan hitam, yang jelas merupakan warna yang paling sulit untuk dipadankan, tapi itu terlihat sangat cocok untuknya. Alisnya yang sedikit terangkat sungguh memikat. Bab 213. Nicole memandang Jared, dia baru beberapa hari tidak membahasnya, tetapi rasanya sudah seabad berlalu. Dia bahkan tidak menyadari senyuman telah tersungging di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jared juga menatap matanya sulit diabaikan. Ada urusan yang harus aku selesaikan di sini, katanya dengan suara tinggi, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Dino yang mengikuti Jared menatapnya. Dia terbiasa dengan mempelajarinya yang lesu dan acuh tak acuh terhadap segala hal, dia belum pernah melihatnya begitu antusias terhadap seseorang. Ada retakan dan ekspresi tidak percaya di wajah dinginnya saat Dino mengetahui bahwa orang yang Jared tunjukkan rasa sayang adalah Nicole. Dia tidak tahu bahwa Nicole sebenarnya mengenal bosnya. Harvey memandang Nicole, yang kini memiliki senyum tulus dan indah di wajahnya, ia tercengang dan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Jared berpikir, aku pasti merindukan gadis ini setelah tidak membicarakannya selama beberapa hari. Melihat sikap Jared terhadap Nicole, wajah Cole berubah, dan dia memaksa dirinya untuk tenang sebelum melangkah maju dan mengeluh kepada Nicole, dengan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mengenal Jared? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan mereka tidak biasa-biasa saja. Jadi bagaimana dengan Harvey? Tanyanya dalam pemahamannya. Saat Chloe tiba-tiba datang ke potret, seolah-olah mereka adalah sahabat karib, dan terlintas dalam ingatan saat melihat Chloe duduk berhadapan dengan Jared di kafe tempo hari, sesuatu mulai terlintas di benak Nicole. Dia menatap Chloe sambil memutar dan berkata, mengapa aku harus puas? Pada saat ini, luka juga telah masuk. Dia mengira Jared bersama Chloe, dan ketika dia melihat Nicole berdiri di sana, dia segera berkata, Tuan Johnston, wanita inilah yang mencari masalah dengan Chloe dan aku tempo hari. Anda harus melakukan sesuatu tentangnya. Chloe menatap Jared dengan penuh harap, karena ia selalu merasa bahwa dirinya istimewa di mata Jared. Sekalipun dia telah melihat apa yang baru saja terjadi, dia tetap tidak mau mengakui bahwa dia menipu dirinya sendiri. Jared menatap luka dengan acuh tak acuh. Benarkah? Tanyanya.
Melihat sikap Jared, Luka mengira Jared akan membela Clue dan dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, dia mengintimidasi dan memaksa kami untuk meminta maaf kepada bawahannya karena kesalahpahaman. Clue yang berdiri di samping mengerutkan kening karena dia merasa apa yang dikatakan Luka merupakan suatu pernyataan yang meremehkan. Jared, dia berpikir karena paham dengan Harvey, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, mengancamku secara terbuka dan mengatakan bahwa polisi akan mengejarku. Saya pikir Anda harus menjauhi orang seperti itu. Nicole memandang Clue dan hampir ingin tertawa, berkata dalam hatinya, dia lebih rendah dari perut ular. Pada saat ini, Dino datang mendekati Jared dan membisikkan sesuatu kepadanya. Jared mengerutkan kening, memunculkannya dingin sambil menatap Clue. Zeke tidak tega melihat Clue menjelek-jelekkan Nicole, jadi dia berdiri. Jelas sekali kalian yang memprovokasi kami terlebih dahulu. Kamu berbohong saat kamu mengatakan aku mencuri darimu dan sekarang kamu mencoba untuk menjanjikan kebenaran itu. Dasar wanita jahat. Ada tegas di mata Clue ketika mendengarnya. Dia menatap tajam ke arah Luka, yang mengerti dan segera mengangkat tangan, ingin menamparkan Zeke. Aku akan memberi pelajaran, bocah nakal. Luka mungkin banci, tapi dia tetap seorang pria, punya kekuatan, dan memanfaatkan semua itu. Dia melorot ke arah Zeke dengan penuh kemenangan. Dia sudah lama tidak menyukai pria ini, yang terlihat lebih baik darinya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menamparnya sekarang? Ada sedikit rasa dengki yang terpancar di wajah Luka. Clue memandang penuh kemenangan saat melihat Luka menamparkan Zeke. Dengan Jared di sana, dia tidak takut sama sekali. Meskipun Nicole mendapat dukungan Harvey. Pada saat keduanya merasa telah berhasil, tangan Luka dicegat oleh tangan lain di udara, terpelintir 90 derajat dengan suara retakan yang keras. Luka jeritan kesakitan, keringat dingin bermunculan di dahi. Bab 214. Dia mundur 2 langkah, eyeliner di mata kecilnya dipenuhi keringat. Saat Nicole mematahkan tangannya, dia menatapnya dengan kebencian dan sedikit ketakutan yang tak terkendali di matanya. Clue memandang Nicole dengan sedikit kecemburuan di matanya. Tapi dia segera memikirkan hal lain, dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Dia segera menatap Jared dan berkata dengan putus asa, lihat betapa menantangnya dia. Anda harus memberinya pelajaran. Mata Jared berubah serius saat melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia segera berjalan ke arah Nicole, meraih tangan kiri Nicole yang dia gunakan untuk menghentikan Luka, dan bertanya dengan suara berat, apakah kamu terluka? Nicole menggelengkan kepalanya. Clue melihat apa yang terjadi dengan tidak percaya. Ini sama sekali bukan apa yang dia bayangkan. Dia pikir Jared akan marah pada Nicole. Tapi dia salah. Alih-alih memberi pelajaran pada Nicole, Jared malah memihak Nicole. Wajahnya menjadi pucat saat Clue menatap Jared dan kemudian Harvey, yang menatapnya dengan dingin, tidak melakukan apapun. Dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Jared bahkan tidak meliriknya. Dia menatap Dino di belakangnya dengan amarah yang membuncah di dalam dirinya. Mata, Dino segera berlutut. Ini salahku, katanya cepat. Dialah yang tidak menganggap serius Nicole, dan apa yang terjadi antara Nicole dan Clue hanyalah episode kecil, jadi dia mengabaikannya dan tidak melaporkannya ke Jared. Besok saya akan pergi ke ruang pentahbisan untuk menerima hukuman saya. Jared tidak memandangnya lagi tetapi mengalihkan perhatiannya ke Nicole. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Suaranya lembut, matanya ramah. Dia kemudian menatap Clue. Nicole tidak memberi banyak kesan. Dia hanya menjawab dengan malas, biarkan dia dihukum sesuai dengan hukum negara bagian Nottingbrook. Zeke melirik Nicole karena Nicole terdengar seperti William, Jaksa Agung. Nicole memandang Zeke dan sedikit mengangkat dagunya seolah berkata, apakah ada masalah dengan itu? Rupanya, dia telah membaca pikirannya. Zeke tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja tidak masalah. Anda adalah bosnya dan dapat melakukan apapun yang Anda suka. Dia berkata dalam pikirannya. Jared memperhatikan interaksi mereka berdua. Dia memperhatikan Nicole dan tidak memperhatikan Zeke sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat wajahnya, dia ragu-ragu sejenak. Melihat Zeke begitu muda, tampan,
dengan begitu banyak pengertian secara diam-diam dengan Nicole, wajah Jared berubah masam. Bagaimana saya harus menghadapi orang ini? Dia bertanya dalam hatinya. Chloe menatap Nicole dengan marah dan benci, yang sepertinya tidak menganggapnya serius. Awalnya Chloe tidak terlalu khawatir saat Harvey memihak Nicole. Namun kini, Jared malah memihak Nicole. Mereka mungkin tidak menjelaskan hubungan mereka, tapi mereka tampak sangat dekat satu sama lain. Kuku jarinya telah menembus daging telapak tangannya, tapi dia tetap mempertahankan senyumannya. Nicole, mungkin aku salah paham, tapi kamu tidak perlu memanggil polisi soal itu. Namun, mereka semua berasal dari keluarga Riddle. Nicole seharusnya tidak memaafkan. Namun yang mengejutkannya, Nicole tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya meliriknya, berbalik, dan pergi. Ikuti aku, Zeke, katanya. Jared mengangkat alisnya dan memandang Nicole dari belakang. Kembali ke Hustuaberg, dia bertanya dengan lemah. Nicole mengangguk sambil memunggungi dia. Senyum mengembang di wajah Jared. Dia melangkah maju untuk memegang tangan Nicole, menatap matanya yang bingung, dan berbisik, mengapa kita tidak pergi bersama? Bab 215. Karena dia tidak berperasaan, dia harus mengambil inisiatif. Dino memperhatikan bagaimana bosnya memperlakukan Nicole dengan tatapan penuh perhatian, bertanya-tanya apakah bosnya yang berwajah poker itu akhirnya bernafsu. Jared dan Nicole tidak meninggalkan hotel tetapi kembali ke lobi. Aku serahkan semuanya padamu di sini, Dino, kata Jared dengan nada kebahagiaan yang jelas terlihat dalam suaranya. Dino menghela nafas dan berdiri untuk mengakui. Jantungnya berdetak kencang saat melihat Chloe hendak mengejar Jared. Dia segera menghentikan Chloe dan menghentikan luka yang berusaha melarikan diri. Chloe dengan marah menatap Dino yang selalu berdiri di antara dia dan Jared. Keluar dari hadapanku. Dia menggonggong dengan suara yang sedikit melengking. Dia tidak bisa membiarkan Nicole membawa Jared pergi. Dino bersikap acuh tak acuh dan memandang Chloe dengan tatapan acuh tak acuh. Maaf, tapi aku khawatir kamu harus tetap di sini sampai polisi tiba. Ada nada dingin yang halus dalam suaranya. Chloe dengan marah mengulurkan tangan, mencoba mendorongnya menjauh. Kamu benar-benar percaya omong kosong Nicole. Dino tidak mempercayai Nicole, tapi dia mempercayai Jared tanpa syarat. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh Chloe. Itu instruksi Tuan Johnston. Melihat Dino tak kunjung melepaskannya, Chloe pun marah dan memukul mata Dino dengan kuku jarinya yang panjang. Dino bereaksi dengan langsung menghindar ke satu sisi dan meninju pinggang Chloe, langsung melumpuhkannya di tanah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia lupa kalau semua anak buah Jared tahu cara bertarung. Memikirkan kecerobohannya menyerang Dino, keringat dingin mulai bercucuran di keningnya. Sekarang dia tidak bisa lagi bergerak atau berbicara, dia hanya bisa menahan tatapan terkejut dan cibiran dari orang-orang yang lewat dengan kemarahan di dalam dirinya. Dino berdiri di belakangnya dengan wajah datar sambil menunggu. Dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tapi itu bisa menyebabkan cukup banyak rasa sakit pada Chloe. Wanita ini jelas pantas mendapat hukuman ganda. Memikirkan hal ini, Dino sedikit menyesal telah melakukan tembakannya. Dia melihat ke depan dan melihat Harvey berdiri di sana, memperhatikan Nicole dan Jared pergi. Perasaannya memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan Harvey. Pikiran Harvey terus memikirkan adegan di mana Jared mengulurkan tangan untuk meraih tangan Nicole, dan dia tidak menolak. Memikirkan hal itu membuat matanya merah karena cemburu. Mengapa? Karena Jared lebih baik dariku. Dia bertanya-tanya. Dia memikirkan perkataan Jared tadi, menurutmu siapa yang pantas menerima Nicole? Dan merasa sedih seolah dadanya akan meledak. Dia bilang dia akan mengirim Nicole, tapi Nicole pergi begitu saja. Namun saat Jared meminta untuk pergi bersama Nicole, dia sama sekali tidak membenci Jared. Harvey menggigil. Dia mengabaikan Chloe, yang masih terbaring di tanah, berbalik, dan berjalan ke atas. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Cahaya telah meninggalkan mata Harvey. Dia sampai di depan kamar 403 dan melihat pintu kamar 401 terbuka lebar. Itu hanya sesaat, tapi tamu baru itu sudah check-in ke kamar. Dia mengabaikannya tetapi menutup pintu di belakangnya dan mulai mengemasi barang-barangnya.
Sekelompok petugas polisi mengepung Clue dan Luka di lantai bawah. Clue menolak dibawa pergi, sedangkan Dino memandang dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 216. Polisi mendorong dia dan Luka ke dalam mobil patroli dan mengusir mereka sementara Nicole mengikuti Jared ke mansion. Zeke menatap wajah Nicole dengan serius, lalu ke wajah Jared. Jared tidak keberatan dengan pengawasan Zeke. Ia mengajak Nicole berjalan keluar kastil. Di belakangnya terdapat halaman rumput yang terawat baik meliputi area yang cukup luas, dan di tengahnya terparkir sebuah jet pribadi yang sedang standby. Nicole tidak terkejut. Dia menyadari sesuatu ketika Jared memintanya untuk pergi bersamanya. Hanya Zeke di belakangnya yang ternganga. Ya ampun, siapa sebenarnya Jared? Dia bahkan punya jet pribadi yang jauh lebih canggih dari milik ayahnya. Zeke bertanya-tanya. Pesawat itu sangat aman. Tidak ada yang dapat menimbulkan kerusakan kecuali ada serangan rudal. Tunggu sebentar, Jared. Itu adalah Jared yang dia bayangkan. Zeke diam-diam memandang Jared dari atas ke bawah dan tidak berkata apa-apa karena dia sangat tampan. Hanya karena wajahnya saja, Zeke tidak mungkin mempunyai perasaan buruk terhadapnya. Jared menatap wajah Nicole yang tanpa ekspresi dengan mata berbinar, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada kapten alien jangkung itu sebelum membawa Nicole ke pesawat. Nicole memandangi badan pesawat perak itu dan mengangkat satu alisnya. Pesawat telah dimodifikasi dan menghabiskan banyak uang. Saat mereka bertiga menaiki pesawat, Zeke tercengang. Interior pesawat luas, dijadikan ruang tamu terpisah, dengan layar LED tertanam di dinding badan pesawat dan 2 kursi empuk yang nyaman. Ruangan lainnya dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih, di mana sebagian besar pengoperasian komputer canggih yang dilakukan di darat dapat dilakukan di sini. Perlu disebutkan bahwa bahkan ada lemari anggur kecil di ruang tunggu. Nicole memandangi lemari anggur dan mengangkat satu alisnya. Jared memperhatikan ekspresinya, dan ketika dia melihat ketertarikannya, dia menjelaskan, kadang-kadang saya akan minum sedikit ketika saya tidak bisa tidur. Ini adalah pertama kalinya Nicole mendengarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Dia mendongak dengan mata terangkat dan menunggu dia melanjutkan. Jared memperhatikan ekspresinya dan menganggapnya menggemaskan. Bahkan hal-hal yang tadinya ia anggap terlalu malu untuk diceritakan, kini tak lagi demikian. Dia memandang Nicole dengan sepasang mata berkaca-kaca dan berbisik, orang tuaku meninggal ketika aku masih muda, meninggalkanku untuk tumbuh di bawah asuhan kakekku. Jared berhenti, pupil matanya perlahan mengalir dengan kekosongan yang tak terlukiskan, suaranya. Saya, seolah-olah melayang di udara tanpa tempat menetap. Hubungan saya dengan anggota keluarga lainnya sangat buruk. Mereka membenciku, mengatakan bahwa aku adalah pembawa nasib buruk yang akan membuat semua orang di sekitarku terbunuh. Senyuman tipis dan dingin yang tak terlukiskan terlihat di wajahnya. Nicole memandangnya dan tahu dia telah mencapai titik puncak tertentu. Jadi, dia dengan lembut meraih tangan Jared dan berkata, "Cukup, Jared." Jared memandangnya dan mengerjap seolah mimpi indah dan samar itu sudah cukup. Nicole mengangguk, dan suaranya dipenuhi dengan penegasan yang jelas. Seolah memikirkan hal lain, dia menatap Jared dengan senyuman yang indah. Bab 217. Terima kasih sudah memberitahuku banyak hal. Jared seperti terbangun dari mimpi setelah mendengar perkataan Nicole, senyuman di wajahnya mengatakan bahwa dia merasa dihargai, dan ekspresinya tampak jauh lebih hangat sekarang. Cahaya di es yang dingin akhirnya menyala. Dia menatap wajah cantik Nicole, dan tanpa sadar jari-jarinya ingin menyentuhnya. Dia melakukannya, dan dengan lembut membelai pipinya dengan jari-jarinya, dengan ekspresi melamun di wajahnya. Terima kasih, Nicole, katanya. Nicole tidak menolak sentuhannya. Dengan tenang dia mengangkat tangannya untuk menggenggam tangan pria itu yang agak dingin. Sebagai imbalannya, aku akan memberitahumu sesuatu tentang diriku, katanya. Sebelum kembali ke keluarga Riddle, orang tua angkatku tidak terlalu memperdulikanku. Saya tumbuh bersama nenek saya. Kami miskin, dan dia menjual sampah dari tempat sampah untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai kuliah saya. Karena pakaian yang aku kenakan selalu tidak pas, aku ditertawakan dan dipandang rendah, dan karena aku kurus, aku selalu diintimidasi oleh mereka yang lebih muda dariku.
Nicole memandang Jared. Dia berbicara tentang ingatannya yang tidak menyenangkan, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, seolah ingatan itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia melanjutkan, tetapi saya masih tumbuh dengan baik. Orang-orang itu sekarang jauh dari hidupku, dan masa kecilku mungkin akan mengikutiku selama sisa hidupku, tapi aku tidak akan pernah mengunci diriku dan hidup dalam kenangan menyakitkan itu karena orang-orang dan hal-hal yang tidak berharga itu. Ada sedikit kesedihan di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Jared menatapnya dengan emosi yang tak terkatakan di matanya. Ketenangan dan ketenangan pikirannya menjadi hal yang menarik perhatiannya. Dia tersenyum lembut dengan gairah di matanya seolah-olah itu adalah bintang yang tidak akan pernah jatuh. Aku mengerti kamu, katanya sambil menatap wajah cantiknya dan merasakan seolah ada sesuatu yang menerangi hatinya. Saat itu, Zeke yang sebelumnya sedang memeriksa peralatan elektronik, kembali dengan semangat. Nicole, coba tebak apa yang baru saja kulihat. Nicole melarang dia memanggilnya Lucifer di depan orang lain. Tapi dia terlalu bersemangat dan hampir mengucapkan kata-kata itu. Nicole dan Jared memandang Zeke. Mereka tidak tampak malu. Hanya saja ada ekspresi tidak terlalu senang di mata Jared. Dia bertanya-tanya apakah Zeke sengaja memilih waktu ini untuk kembali. Zeke memandang ke arah Jared yang tangannya berada di wajah Nicole, lalu ke arah Nicole yang tangannya sedang memegang tangan Jared. Dia tertegun sejenak. Kalian, Nicole menarik tangannya dan berjalan menuju Zeke dengan wajah datar. Ada apa? Kegembiraan Zeke telah mereda, namun dia tetap berkata, saya melihat W3000. JW3000 adalah nomor model komputer tercanggih di dunia. Hanya 30 unit yang dibuat, dan hampir semuanya digunakan oleh laboratorium penelitian senjata di berbagai negara. Dia tidak menyangka akan melihatnya di pesawat Jared. Nicole tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar itu. Ada kegembiraan yang tak terlihat di matanya, tapi dia berpura-pura tenang. Tunjukkan padaku di mana itu. Bab 218. Zeke memandang ragu ke arah ekspresi Jared, yang sedang bersandar di lemari anggur, menatap dengan mata tajam dan seringai, di belakang Nicole. Setelah melihat apa yang Jared mainkan di tangannya, Zeke langsung berkata, tidak. Tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Nicole tercengang, tidak tahu apa yang salah dengan Zeke, tapi dia tidak memaksa. Jika kamu punya masalah, temui aku. Sebelum mereka berdua bekerja sama, Spectre telah membimbingnya secara pribadi. Mengutak-atik komputer seharusnya tidak menjadi masalah baginya. 2. Zeke mengangguk dan kembali ke sebelah tanpa berpikir. Dia mengingatnya tanpa sadar ketika memikirkan mata Jared. Dia juga memikirkan tentang belati tajam seperti mainan yang berkilau di tangan Jared. Cahaya yang terpantul dari pedang-pedang itu menyakiti matanya. Dia bertanya-tanya dengan siapa Nicole sedang main-main sekarang. Zeke berdaya JW3000. Itu sedikit lebih besar dan lebih tebal dari laptop portabel tersebut. Mungkin karena prosesornya yang canggih, sasisnya terlihat sedikit besar. Entah kenapa, dia merasa mesin ini, yang merupakan komputer terkuat di dunia, tampak agak familiar. Sepertinya dia pernah menunjukkan gambar itu kepadanya sebelumnya. Mengesampingkan pikiran itu dari pemikirannya, dia mulai menjalankan serangkaian pengujian program pada mesin. Seorang pramugari menatap wajah Zeke yang agak seperti bayi dengan ekspresi jelek. Johnston adalah satu-satunya orang yang dapat menangani mesin ini. Ia terhubung dari jarak jauh ke mesin lokal di kantor pusat J.J. Johnston Group di Mecraunia. Dia sering menangani transaksi langsung menggunakannya. Sekarang, bocah setengah dewasa ini terang-terangan mengutak-atiknya. Yang lebih menggelikan lagi, bocah nakal ini hanyalah bawahan dari gadis yang tuan. Apa yang dibawa Johnston? Pikir pramugari itu sambil memutar matanya dengan tidak sabar. Dia kemudian keluar untuk mengoceh kepada rekan-rekannya tentang Nicole. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Jared membawa seorang gadis ke pesawat pribadinya. Zeke tidak tahu bahwa dirinya telah bergabung bersama dengan Nicole. Dia menatap komputer di depannya dengan kedua mahkota yang ditautkan dengan lembut. Dia tidak yakin apakah itu delusinya, tampaknya komputer ini lebih lambat dari yang disangkanya.
Zeke mengeluh tentang betapa lambatnya komputernya, dan tidak dapat mengikuti gerakan jari-jarinya. Jadi Nicole meminta alamatnya dan mengiriminya alamat baru setahun yang lalu. Dan itulah satu-satunya saat mereka berinteraksi selain saat ini. Alamat yang dia berikan adalah toko serba ada di pintu masuk Institut Norton. Ketika paket dari Nicole tiba hari itu adalah tas hitam dengan alamat dan kodenya. Nama yang tertera di atasnya tanpa nama dan alamat pengirim. Zeke mengeluhkannya setelah menerima paket tersebut. Namun setelah membuka bungkusnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sasis komputer berwarna perak yang menawan itu telah memenuhi jantungnya, dan kecepatannya begitu cepat hingga jari-jarinya hampir tidak dapat mengimbanginya. Itu membuatnya jatuh cinta pada mesin itu. Tetapi komputer yang diberikan Nicole setahun lalu ternyata masih jauh lebih cepat daripada JW3000 yang diklaim sebagai komputer tercepat di dunia. Zeke memperhatikan dengan saksama skor yang ditampilkan di layar. Nicole memperhatikan saat Zeke pergi. Dia menatap Jared tanpa daya. Jared menatap dengan wajah datar. Saat Nicole mendekat, dia tersenyum lembut dan menawan dengan dua lesung pipit di pipinya. Jika Browning dan Dino ada di sini, mata mereka pasti akan terbelalak karena terkejut. Jared tidak pernah tersenyum pada siapapun seperti itu. Bab 219. Rasanya seperti mata air membawa arus hangat untuk mencairkan es di sungai yang telah membeku selama bertahun-tahun. Senyumannya meluluhkan ketidakberdayaan Nicole, dan dia mendekat dan duduk di kursi empuk di sampingnya, dan itulah yang dia lakukan. Pesawat telah lepas landas. Penerbangannya mulus, tanpa turbulensi. Ada sedikit aroma kayu di pesawat, kesegaran ember kering dan bumbu akar wangi, dengan sedikit rasa nyaman. Nicole memandang keluar jendela ke langit di luar pesawat dan mendesah pelan. Jared mendengar desahannya dan menoleh ke arahnya dalam diam, seolah bertanya ada apa. Tatapan Nicole dangkal. Dia memandang Jared tetapi tidak mengatakan apapun. Nicole tidak tahu bagaimana memberitahunya bahwa dia tiba-tiba menyadari satu hal, dia merasa sangat nyaman berada di sisinya. Jared sepertinya telah menemukan sesuatu. Ada senyuman lembut di matanya. Alih-alih bertanya, dia malah berdiri, pergi ke lemari anggur, dan mengeluarkan sebotol anggur merah. Setelah mengangin-anginkan anggur, dia menuangkan segelas untuk masing-masing anggur. Nicole melihat botol di tangannya dan mengangkat alisnya ke arah Petrus abad ke-19. Dia merasa Jared murah hati. Jared sepertinya telah membaca ekspresinya dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah sepantasnya kita memperlakukan tamu emas kita dengan tingkat kesopanan tertinggi. Bukankah begitu, Nona Doggy Anderson? Nicole meliriknya dan melihat tatapan menggoda di matanya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil gelas wine dan menyesapnya perlahan. Dia kemudian menatap Jared lagi dengan senyum tipis di matanya, mengangkat gelasnya untuk bersulang untuknya. Aku suka rasa anggur ini, katanya lembut, tapi ketertarikannya terlihat jelas. Lagi pula, anggur merah itu bernilai $20.000 Esperian. Rasanya sedikit tajam pada awalnya, namun lama-kelamaan berubah menjadi manis di mulut. Perasaan yang sangat kuat membuat Nicole sedikit menyipitkan mata. Jared menatapnya, merasakan ketertarikan yang kuat padanya. Dia sangat menggemaskan, katanya pada dirinya sendiri. Dia juga mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Nicole dengan tatapan cinta di matanya. Matanya yang menengadah membawa sedikit pesona lesu. Senang kamu menyukainya. Botolnya segera dikosongkan, dan pramugari datang untuk membersihkan meja. Baik Jared dan Nicole masih sadar. Jadi Jared memelototi Nicole dan menantangnya untuk minum lagi. Bagaimana kalau sebotol whisky lagi? Tidak mungkin Nicole akan menyerah. Dia menatap Jared di depannya seolah kembali ke saat mereka berdua pertama kali bertemu dan mengangguk dengan tegas. Kopilot berdiri di luar pintu, hendak mengetuk pintu. Ketika dia mendengar, yang tampak seperti tantangan untuk minum di dalam hatinya, mulutnya bergerak-gerak, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia kesal karena perempuan tersebut membawa pengaruh buruk bagi majikannya yang selama ini hidup bersih dan sehat. Mengingat hal itu, dia masuk dengan wajah masam tetapi berkata dengan hormat kepada Jared, Tuan Johnston, Dino ingin berbicara dengan Anda. Jared menatapnya dengan senyuman masih di matanya. Bawa barang-barang itu masuk.
Aku akan mengurusnya di sini, katanya lembut. Kopilot melihat ekspresi Jared, terkejut melihat sisi lain dari bosnya. Mendengar suara lembut Jared, kopilot itu tersanjung dan segera keluar. Dia kemudian kembali dengan perangkat komunikasi dan tablet yang sangat tipis dan menyerahkannya kepada Jared dengan kedua tangannya. Bab 220. Nicole tahu Jared harus bekerja, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela, pada senja di luar. Orang yang duduk di sebelahnya memberinya rasa aman. Setengah botol anggur merah berangsur-angsur terfermentasi dan mengendap di tubuhnya, membuatnya merasa hangat. Nicole tanpa sadar menutup matanya. Jared sedang melakukan panggilan video. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan melepas headsetnya, lalu menatap Nicole. Sinar matahari terbenam menyinari wajahnya, menciptakan gambaran indah di matanya. Di ujung lain video call, Dino melihat profil samping wajah bosnya dan matanya terbelalak. Bosnya tampak begitu ramah, seperti perahu yang hanyut di lautan yang akhirnya menemukan pelabuhan untuk berlabuh. Rasanya seperti orang yang tenggelam melihat mercusuar di lautan luas. Bosnya telah mendarat di sebuah pulau yang hanya miliknya. Jared mengambil selimut tipis dari sampingnya dan menutupi tubuh Nicole dengan lembut. Ia kemudian memalingkan wajahnya tanpa ekspresi dan mengakhiri video call dengan Dino. Dino menatap layar hitam itu dengan mata yang masih terbelalak. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul dengan sebaris teks pendek. Dia tertidur. Kirim pesan sekarang. Dino menatap pesan itu dengan tidak percaya, menyadari bahwa hubungan Nicole dan bosnya memang tidak biasa. Tetap saja, dia memberitahu Jared tentang urusan yang belum selesai. Mecraunia baru saja mengadakan pemilihan umum, dan presiden baru tampaknya banyak bicara tentang Hustuaberg. Bisnis di pasar Mecraunia sulit dilakukan, banyak proyek menghadapi masalah. Dia bertanya pada Jared apa yang harus dia lakukan dan apakah dia harus menyesuaikan strategi mereka. Jared menatap pesan Dino tanpa ekspresi. Dia kemudian menjawab dengan santai, tunggu sebentar. Dino mengangkat alisnya. Dia berada di tengah pegunungan, dan ketika dia menerima pesan ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Jared dan menjawab dengan konfirmasi. Dipahami. Jared menyimpan barang-barangnya dan duduk di sana, diam-diam memperhatikan wajah Nicole yang tertidur. Ada ekspresi skeptis di matanya ketika seorang musafir menemukan harta karun. Tunggu sebentar lagi. Itu diucapkan bukan hanya pada Dino tapi juga pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin memberikan beban yang tak tertahankan pada Nicole. Dia bahagia selama mereka berdua merasa nyaman satu sama lain, dan dia akan tersenyum padanya tanpa harus melakukannya. Untuk selalu menjaga dirinya terhadapnya. Jared menatap Nicole lama sekali, tidak menyadari waktu, matahari terbenam, dan bulan terbit di luar sana. Itu seperti patung, juga seperti seorang penjaga tak dikenal yang sedang melebarkan sayap putihnya dan setengah memeluk gadis di depannya. Nicole perlahan terbangun saat pesawat mendarat. Dia melihat keluar jendela pesawat yang tertutup, mendengar bunyi bip pesawat mendarat di telinganya, dan membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup di kabin sebelum dia berdiri tegak. Pekerjaan yang intens selama 2 hari ini membuatnya lelah. Namun kebiasaan jangka panjangnya memungkinkan dia untuk terus maju tanpa terpengaruh. Nicole tidak menyangka bisa tidur nyenyak dan lama. Bangun, Nicole melihat sekeliling. Penglihatan malamnya bagus. Cahaya redup nyaris tidak mempengaruhinya. Tak lama kemudian, melihat Jared duduk dengan mata terpejam di sampingnya, dia mengambil selimut tipis yang menutupi dirinya, ingin memakaikannya pada Jared. Saat itu, Jared membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan terjaga, seolah dia belum tidur sama sekali. "Kamu sudah bangun," katanya. Suara lembutnya terdengar seperti aliran mata air pegunungan yang mengalir di dalam hatinya, membawa semacam ngarai yang dingin.